Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Adik-adikku, ponaanku, cucu-cucuku, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang diberikan Allah pada kita sehingga hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, tadi berbuka puasa dan kita menjumpai bulan Ramadan. Saya ingin menyampaikan yang pertama, ada sebuah hadis. Suatu ketika Rasulullah menuju ke mimbar. Pada langkah pertama dia menaiki tangga mimbar itu, beliau mengatakan amin. Nggak ada yang berdoa, tapi beliau mengatakan amin. Terus langkah kedua dia mengatakan amin. Langkah ketiga dia mengatakan amin. Kemudian ada satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda tadi naik ke mimbar tidak ada yang berdoa, tapi Anda mengatakan amin? Ketahuilah sahabatku, waktu itu ada malaikat Jibril berdoa, malaikat berdoa. Ya, celakalah yang pertama ya, celakalah orang yang menemukan bulan puasa tetapi tidak terampuni dosanya. Sehingga bulan puasa ini adalah saat yang tepat untuk melebur dosa. Jadi rugi, celaka, terkutuk malah. Kalau kita menemukan bulan Ramadan ini, tapi kita tidak diampuni dosa kita. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Bayangkan, doa malaikat diaminkan oleh Nabi. Jadi ini serius sekali. Jadi ingat ya, pertama ya, kita harus kita cita-citakan selalu menemukan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bukan bulan Ramadan yang terakhir, kita ketemu Ramadan yang berikutnya, di mana kita semua bisa menghapus. Yang kedua, Rasulullah berdoa, malaikat berdoa, celakalah orang yang menemukan kedua orang tuanya masih hidup atau satu orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Jadi kemudian Nabi mengatakan amin. Ini penting sekali. Orang yang menemui dua orang tuanya atau salah satu dari mereka, tapi dia tidak bisa masuk surga, celaka dia. Oleh karena itu, bersyukurlah yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada orang tuamu, jadikan orang tuamu itu pusaka, jadikan orang tuamu itu sarana untuk masuk ke surga. Kalau masih punya dua orang tua tapi nggak masuk surga, itu celaka, betul-betul celaka. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang mendengar nama Rasulullah tetapi dia tidak bersolawat kepadanya. Jadi kalau ada orang Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu semua harus menjawab Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang penting ya. Kemudian bersyukur kita bisa menemui bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Jadi apa istimewa? Satu ya, istimewa bulan Ramadan. Ayo sebutkan satu aja, salah nggak apa-apa. Dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Agak ya, yang pertama ya dosanya terampuni tadi ya, betul. Yang keistimewaan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, ya kan? Lailatul Qadar itu apa, Jidan? malam 10 hari sebelum Lebaran. Malam sebelum Lebaran ya. Ya, malam di mana nilainya sama dengan 1000 bulan. Rara, apa yang keistimewaan bulan Ramadan? Satu aja. Dapat THR. Baca 3 bulan. Oh, ada itu. Kenapa Ramadan itu istimewa?
Ya, antara lain ibadah kita, amal ibadah kita oleh Allah dilipat gandakan. Biasanya 10 kali, ini tidak terbatas dilipat gandakan. Kamu melaksanakan ibadah sunnah itu dinilai ibadah wajib. Jadi kamu sholat qobliyah, misalkan qobliyah zuhur ya, itu sama dengan nilainya sama dengan sholat wajib. Jadi rugi kamu kalau nggak melakukan itu. Ayo kita perbanyak sholat sunnah. Bahkan kalau orang punya kesempatan umroh di bulan Ramadan, nilainya sama dengan haji. Jadi pada waktu bulan Ramadan itu semua amal ditingkatkan. Kamu menyingkirkan duri di jalan, itu pahalanya berlipat-lipat. Kamu memberikan orang makan, berbuka puasa pada waktu puasa, kamu akan dilipat gandakan. Bayangkan, kamu pernah dengar ada seorang pelacur, dosanya berlipat-lipat kan seorang pelacur itu. Tapi suatu ketika dia memberi minum pada anjing, masuk surga dia. Jadi jangan kamu remehkan berbuat baik, berusahalah berbuat baik, ya. Jadi apa saja yang kecil, tersenyum, tersenyum itu adalah ibadah yang kecil tapi nilainya besar. Jangan malas tersenyum, apalagi pada kedua orang tuamu, ya. Jadi tersenyum itu ibadah. Itu ditampilkan, ditekankan oleh Nabi kita. Tersenyum kepada saudaramu itu adalah amal ibadah. Saudara ini bisa saudara sekandung, sesama Islam, itu adalah saudara kita. Jadi itu istimewanya bulan Ramadan. Oleh karena itu, ayo kita manfaatkan bulan Ramadan ini, kerjakan amal-amal ibadah sunnah, baca Al-Quran. Nah, keistimewaan berikutnya, turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, itu istimewanya. Nah sekarang diperingati malam Lailatul Qadar kan, Al-Quran itu turun pada waktu malam nuzulul Quran, ini turunnya Al-Quran ya. Nah, alif lam mim itu berapa huruf? Ya, ada yang mengatakan alif lam mim itu satu, tapi sebenarnya alif satu, mim dan lam satu, mim dan. Dan itu ketika kamu baca di bulan Ramadan ditingkatkan berkali-kali lipat. Baik, yang terakhir adalah tujuan kita pada bulan Ramadan ini adalah apa? Yang terakhir, Roy? Beribadah. Tujuan terakhir supaya apa kita beribadah puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Apa takwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itu harus dilandasi dengan iman. Kamu kalau nggak percaya, misalkan kok ada, masa ada sih malam sama dengan 1000 bulan, itu artinya kamu nggak punya iman. Bahkan sekarang itu ada yang mengatakan surga dan neraka hanya dongeng. Itu nggak ada iman. Dan kita tidak akan termotivasi, kita tidak akan semangat. Nah, tapi kita iman, perempuan iman, itu kita percaya semua dan kita betul-betul percaya bahwa kehidupan ini bukan di sini aja, nanti akan ada kehidupan berikutnya. Itu yang lebih panjang dan kita mempertanggungjawabkan semuanya di sana. Apa yang kita lakukan di sini, kita bertanggungjawabkan di sana. Dan itu kalau nggak dilandasi iman, kamu nggak percaya, kamu akan malas beribadah. Apa gunanya? Bahkan Nabi kita mengatakan bahwa kita hidup ini seperti musafir. Apa yang perlu musafir itu adalah membawa bekal sebanyak-banyaknya. Ya, jadi nanti kita di akhirat itu kita akan nanti bawa bekal, kita akan nikmati bekal kita di akhirat. Sekarang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dengan ibadah. Ya kira itu ya, kita berdoa mudah-mudahan kita masih dipertemukan pada Ramadan yang akan datang. Ingat-ingat tadi ya. Pesan dari pesan yang ini bahwa Ramadan ini kita manfaatkan dan itu tadi siapa yang masih menemukan dua orang tuanya tidak masuk surga itu celaka, itu ingat-ingat betul. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian berdua semuanya yang sekolah
juga sukses, yang cari kerjaan, dapat rezeki yang banyak, ya. Dan rezeki itu memang kamu harus percaya bahwa itu semuanya yang ngatur Allah. Kita hanya bisa meminta dan berusaha. Kita minta enak tapi nggak berusaha, itu nggak sama dengan bohong ya. Jadi semua, tapi percaya bahwa itu semua yang ngasih adalah Allah, tapi kita wajib berusaha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan buka puasa. Yuk. Makan